Baik, selamat malam Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya pada malam ini untuk mengikuti classroom dengan materi budaya positif. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan di malam hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan ini nanti tidak ada halangan, berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari bersama hari ini, malam ini, bisa bermanfaat bagi saya dan panjenengan semua. Bapak Ibu, sebelum kegiatan kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu, izin untuk share screen dulu. Sudah tampil Bapak Ibu? Oke, terima kasih Pak Khairul. Bagaimana di sana Pak Khairul? Dingin? Iya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah screen share yang saya tampilkan. Ini adalah sosialisasi disiplin positif. Nah, ini nanti bisa kita terapkan kita kepada siswa-siswa kita di lembaga kita masing-masing. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan ini bisa kita terapkan, kita pelajari bersama, sehingga akan memberikan dampak yang positif kepada peserta didik kita. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini adalah profil saya bersama peserta didik saya. Kemudian saya mencoba menjabarkan. Nah, ketika kita mendengar, mohon maaf Bapak Ibu, slide-nya belum kelihatan. Oke. Ketika kita mendengar kata disiplin Bapak Ibu, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Jadi mungkin yang terbenak di Bapak Ibu itu adalah dengan kata-kata disiplin itu terlintas di pikiran panjenengan itu menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, keteraturan, kepatuhan. Kemudian kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman kepada siswa,
Karena itu justru akan membuat siswa itu semakin kerdil dalam hal pemikiran, karena itu adalah salah satu alternatif dan kalau perlu tidak kita gunakan sama sekali Bapak Ibu nggih. Kalau kita itu mendeskripsikan disiplin itu dengan kata-kata yang kepatuhan. Disiplin positif itu tidak seperti itu. Lanjut konsep budaya positif. Ya. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif itu diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, ini nanti teori kontrol itu apa Bapak Ibu? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai yang guru harapkan. Jadi anggapan ini bisa kita patahkan kalau kita nanti sudah mengerti tentang teori kontrol. Siswa-siswa kita itu Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa siswa itu memiliki kodrat, yang sudah ada sejak dia dilahirkan. Jadi pada dasarnya guru itu hanya menuntun kodrat yang sudah dimiliki oleh setiap siswa kita. Jadi pendidikan itu kita hanya menuntun kodrat yang sudah dimiliki oleh siswa-siswa kita, dan kita menuntun itu bagaimana kita nantinya bisa memberikan kemerdekaan belajar, memberikan kebahagiaan kepada siswa-siswa kita, kebahagiaan dan keselamatan kepada siswa-siswa kita. Jadi tujuan budaya positif ini adalah menerapkan budaya-budaya pada diri kita sebagai pendidik dengan menerapkan 5 teori kontrol yang nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Lanjut slide berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini pengertian teori kontrol. Teori kontrol menurut Stephen itu adalah bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini adalah setelah ini ini adalah stimulus dan teori kontrolnya. Realitanya kebutuhan menurut kita mungkin sama, tapi menurut teori kontrol, realita atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi kenyataannya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku, baik buruk maupun perilaku yang baik itu pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi bukan orang lain yang mengontrol diri kita ini, tapi hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang dan menang. Slide berikutnya Bapak Ibu dari penjelasan ini. Di sini kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol yang sudah kita baca di awal tadi.
5 posisi kontrol kita itu adalah 1, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mungkin selama ini Bapak Ibu, saya juga demikian. Kebiasaan kita pada saat melihat ada siswa kita yang melanggar peraturan, kita cenderung pada posisi kontrol yang pertama, yaitu adalah penghukum. Dan kita jarang sekali kita itu memposisikan diri sebagai pemantau, manajer, ataupun teman. Kebanyakan dari kita, saya pribadi, Bapak Ibu, selaku pendidik, cenderung pada posisi penghukum. Nah, kita perjelas di slide berikutnya, Bapak Ibu. Jika kita sebagai posisi dalam posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Atau mungkin, awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara mereka. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah sering kita melakukan hal-hal seperti ini. Awas ya, kamu nanti kalau salah lagi. Kamu ini selalu saja mengerjakan tugas terakhir kali selesainya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami hal semacam itu, saya pribadi juga semacam itu. Dan ini adalah pengertian dari posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua, Bapak Ibu, bentar Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu. Ini tadi keliru pakai PDF soalnya. Harusnya pakai PowerPoint tadi. Yang kedua itu nanti kita akan membahas tentang posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah ini, pembuat rasa bersalah. Mohon maaf Bapak Ibu. Menurut Takni,
Rasa bersalah dapat dikarakteristikan dengan adanya kecenderungan untuk mengevaluasi perilaku diri yang negatif dan kecenderungan untuk memperbaiki tindakan. Berdasarkan psikolog eksistensial, rasa bersalah itu adalah suatu eksistensial pemahaman yang berpusat pada diri individu yang memiliki tanggung jawab atas tindakannya. Jadi begini, jika kita memiliki seorang siswa yang sedang melakukan kesalahan, jadi bagaimana kita itu dapat menggiring dengan perkataan-perkataan, dengan ucapan-ucapan kita kepada siswa yang sudah melakukan kesalahan itu, memberikan pengarahan, memberikan evaluasi, memberikan perkataan yang bisa menyentuh hati siswa kita, sehingga dia itu tahu bahwa dia itu sedang membuat kesalahan dan dia itu merasa bersalah. Dan akhirnya dari rasa bersalah yang sudah dimiliki oleh siswa itu diharapkan siswa itu bisa memperbaiki tindakannya di masa yang akan datang. Itu jika kita berposisi kepada pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga itu adalah teman. Kita berposisi pada teman. Posisi kontrol sebagai teman. Guru mengambil posisi sebagai orang yang dekat dengan anak-anak. Jadi kadang-kadang kita sering ngobrol dengan teman, dengan siswa. Ini memang perlu kita terapkan dalam kita mendidik siswa. Menjalin hubungan pertemanan dengan humor. Ini perlu Bapak Ibu nggih. Dengan humor dalam mempengaruhi siswa. Tutur katanya ramah, kadang kita bercanda, bahkan kita sok kenal sok dekat dengan anak. Misalkan dengan kalimat seperti Nancy, kamu kan anak paling cepat berlari. Semisal anak-anak kita itu terlambat. Nancy, kamu kan anak paling cepat berlari. Besok lagi jangan terlambat ya. Harusnya kamu baris paling depan. Lakukan itu untuk saya ya. Ada kalimat yang dilontarkan guru dengan mengambil posisi sebagai teman. Lakukan itu untuk saya. Ini berarti kita menganggap bahwa siswa kita itu teman kita. Jadi siswa melakukan hal yang positif itu karena kita, karena seorang teman. Maka siswa itu akan berdisiplin dengan sendirinya karena teman atau gurunya. Ini adalah posisi kita sebagai teman. Kemudian yang keempat, kita sebagai pemantau. Pada posisi ini, jika siswa tidak disiplin, guru lebih santai. Dalam hal santai ini adalah santai menanggapinya. Ia tidak menghardik, berkata dengan intonasi yang datar-datar saja, dan guru mengingatkan peraturan yang sudah disepakati. Jadi siswa itu kan tahu Bapak Ibu. Siswa itu tahu tentang peraturan-peraturan yang sudah ada di sekolah. Kemudian jika siswa kita melanggar, kita cukup mengingatkan saja peraturan yang sudah disepakati. Kemudian guru menghitung, mengukur, dan memberikan konsekuensinya. Akibatnya apa jika kamu terlambat? Dari situ anak akan menyesuaikan diri. Bila ia menitik beratkan pada akibat atau hadiah untuk dirinya. Jadi siswa ini nanti akan tahu kalau saya melanggar pasti nanti konsekuensinya itu adalah seperti ini. Jadi kita hanya sebagai pemantau yang sekedar hanya mengingatkan saja kepada siswa-siswa kita. Yang terakhir itu adalah kita bertindak sebagai manajer. Pada posisi sebagai manajer, guru akan bertanya tentang apa yang membuat mereka terlambat.
Misalkan siswa kita terlambat. Kita itu sebagai seorang guru hanya bertanya, "Kenapa kamu terlambat?" Dari sini anak diharapkan jujur menjawab dengan kata-kata kita yang lembut, dengan kata-kata kita yang ramah, maka siswa ini akan menjawab dengan jujur. Misalnya, kita tanya, "Mengapa kamu terlambat?" "Saya terlambat karena semalam menonton YouTube, main online game, dan sebagainya." Nah, sikap kita terhadap jawaban murid ini bagaimana? Guru merespon dengan kata-kata. Misalnya, seperti ini. "Apa yang kamu yakini tentang kesepakatan kelas kita?" Kesepakatan kelas ini turunan dari peraturan. Bahwa Anda tidak menghargai waktu. Apa yang bisa kau kerjakan, sampean kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini? Besok lagi harusnya seperti apa? Jadi, pada saat kita bertanya kepada anak-anak, mengapa mereka terlambat, anak-anak akan menjawab. Dan ini memang sudah saya coba terapkan di kelas saya, Bapak Ibu. Anak-anak ini justru lebih jujur. Anak-anak ini tidak berbohong. Jadi, karena ini tadi kita bertindak sebagai manajer dalam melontarkan kata-kata itu dengan ramah, dengan lembut. Anak-anak tidak merasa terbebani, anak-anak tidak merasa takut, sehingga mereka menjawab dengan jujur. Pada saat anak-anak menjawab jujur ini, atas jawaban mereka kita meneruskan pertanyaan. Bagaimana supaya kamu nanti besok tidak bisa terlambat lagi? Dengan seperti itu anak-anak akan menjawab, seperti ini, seperti ini. Maka dari itu diharapkan di masa yang akan datang anak-anak ini, yang pertama itu anak-anak selalu memiliki sifat kejujuran, kemudian anak-anak ini juga bisa memperbaiki dirinya berangkat dari dirinya mereka sendiri, bukan karena sebuah paksaan atau mungkin sebuah tekanan atau mungkin sebuah hukuman dari guru. Dilanjut Bapak Ibu, kita ke segitiga restitusi. Jika kita sudah memahami tentang 5 posisi kontrol tadi, kita akan bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kadang-kadang anak setelah melakukan kesalahan, karena kita bertindak sebagai penghukum, anak-anak itu kembali ke teman-temannya, kembali kepada kelompoknya itu memiliki rasa yang mungkin minder, memiliki rasa yang mungkin malu karena mungkin diolok-olok temannya, dibully temannya. Itu karena kita sebagai seorang guru itu tidak bisa menstabilkan identitasnya. Jadi segitiga restitusi ini adalah tujuannya untuk menstabilkan identitas. Jadi segitiga restitusi ini bisa kita lakukan dengan 3 tahap. Yang pertama adalah tahap validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan, dan selanjutnya itu adalah dari situ kita bisa menstabilkan identitas siswa. Sebentar Bapak Ibu nggih. Berikutnya Bapak Ibu, di halaman selanjutnya
Setelah kita segitiga restitusi ini, kita akan belajar, kita akan mencoba memahami mengapa sih segitiga restitusi ini kok perlu kita terapkan. Karena segitiga restitusi ini dianggap mampu memecahkan masalah peserta didik karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi ini memperbaiki hubungan antara guru murid, antara siswa dengan siswa. Kemudian yang ketiga itu adalah restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau siswa kita memiliki kesalahan, kita menawarkan, bukan memaksa, menawarkan konsekuensinya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa maksudnya ini ya. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi yang disebut menstabilkan identitas tadi Bapak Ibu. Nah, kemudian ada 3 tahapan restitusi Bapak Ibu. Tahapan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Pada tahap ini, peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa kita lakukan. Guru dapat mengucapkan kata-kata sebagai berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jangan salah mengartikan Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Karena dari sini kita memiliki dasar bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang kedua ini yaitu tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga kok pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik loh mencari siapa yang salah. Bapak Ibu ini cuma ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini tahapan restitusi, namanya menstabilkan identitas siswa. Jadi tidak menjudge siswa itu langsung kamu salah, tidak seperti itu. Jadi kita ini memberikan dasar-dasar, memberikan penguatan kepada siswa kita. Bahwa yang dia lakukan itu mungkin tidak sengaja. Bahwa yang dia lakukan itu mungkin bukan kemauannya dia. Karena memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi kita memberikan dasar-dasar kepada siswa kita. Bagaimana kita menstabilkan identitas siswa. Kemudian yang tahap kedua Bapak Ibu. Tahap kedua ini adalah validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Mungkin Bapak Ibu nggih. Siswa kita salah, siswa kita terlambat. Dan itu mungkin sering dilakukan. Dan itu mungkin memang ada sesuatu kebutuhan pada dirinya. Misal siswa kita terlambat, kita bisa bertanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Mungkin di rumah si anak ini membantu ibunya, masih mengurus adiknya, dan lain sebagainya. Disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Kemudian, mengapa kamu melakukan hal itu? Ini perlu kita tanyakan Bapak Ibu. Jadi ini adalah contoh-contoh pertanyaan untuk memvalidasi tindakan yang sudah dilakukan oleh siswa kita. Setelah kita menstabilkan identitas, kita memvalidasi. Yang ketiga kita adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan ini yang dimaksud itu adalah menanyakan keyakinannya bagaimana, menanyakan dari segi peraturannya bagaimana,
Jadi pada tahap ketiga ini peserta didik itu siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Dan kita bisa mengucapkan kata-kata, kamu mau jadi orang seperti apa sih? Kalau kamu terus seperti ini, kamu terus terlambat, kamu selalu melakukan kesalahan, kamu mau jadi orang seperti apa? Kalau terus-terusan seperti ini. Dari sini kita menanyakan keyakinannya dia, keyakinan siswa kita, misalkan saya ingin jadi seperti ini. Nah, maka dari itu kamu harus bisa mengatur waktu, kamu harus bisa memanajemen waktu kamu harus bisa seperti ini, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Jadi dari 3 tahapan ini tadi, kita yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan kepada siswa. Kemudian Bapak Ibu, nah, ketika murid melakukan pelanggaran, apakah langkah kita? Siapa yang mengingatkan? Apakah mereka kita beri hukuman atau kita maafkan saja? Contoh kasus, ketika melakukan pembelajaran praktik terhadap siswa menggunakan pakaian tidak lengkap, apakah siswa tersebut diperbolehkan praktik atau tidak? Misalkan siswa tidak lengkap pada saat upacara hari Senin, apakah kita tidak memperbolehkan siswa tersebut mengikuti upacara? Selama ini kebiasaan kita adalah langsung memaafkan atau membuat mereka tidak nyaman. Kamu di depan, misalkan ada siswa kita yang tidak memakai seragam lengkap pada saat upacara hari Senin. Kemudian kita berlaku langsung melakukan hal yang membuat mereka tidak nyaman. Sekarang kamu baris di depan. Ini apa yang kita lakukan ini secara otomatis membuat mereka tidak nyaman. Mereka mungkin merasa malu, tidak nyaman, dan mungkin nanti akan bisa diolok-olok temannya seperti itu. Perhatian kita itu cenderung pada kesalahan yang dilakukan daripada mencari cara bagaimana mereka untuk memperbaiki diri. Salah satu cara untuk memperbaiki diri agar terwujud disiplin diri dapat dilakukan melalui segitiga restitusi. Jadi seperti tadi Bapak Ibu Jalik, jika ada siswa kita yang salah, kita itu yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi masalah, kemudian memberikan keyakinan. Jadi tidak semata-mata kita langsung memberikan hukuman kepada siswa. Memang Bapak Ibu, saya sendiri juga merasa berat. Tapi inilah yang dinamakan dengan merdeka belajar. Mengubah kebiasaan kita yang sudah melekat pada diri kita untuk memulai kebiasaan yang baru dengan budaya positif ini memang sangat berat. Saya sudah merasakan bagaimana tantangan-tantangan yang saya hadapi di lapangan. Jadi untuk itu Bapak Ibu, marilah kita sebagai guru, sebagai pendidik yang tujuannya nanti adalah memerdekakan siswa sesuai dengan kurikulum merdeka yang sudah dicanangkan oleh pemerintahan kita. Maka dari itu marilah kita sedikit demi sedikit merubah apa yang kebiasaan lama kita yang mungkin dulu kita sebagai penghukum, maka kita sekarang berubah menjadi seorang manajer bagi siswa-siswa kita. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang sudah saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa kita terapkan di lembaga kita masing-masing.
Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya, atas waktunya. Jika ada tutur kata yang salah, ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang disampaikan, monggo. Masih ada waktu sekitar 5 menit, 10 menit, monggo. Kalau memang tidak ada Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini, untuk Jimit hari ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.